Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi komponen diet seimbang, nutrien dan faktor diet, yaitu mikronutrien. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Alfiah Erawati NPM 001, Farida Rumandani NPM 015, Putri Aryani NPM 036, dan Maulina Afnis Saputri NPM 056. Yang pertama yaitu ada pengertian mikronutrien. Mikronutrien merupakan suatu zat gizi yang memiliki sebuah peran penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Beberapa zat yang tergolong dalam mikronutrien ini antara lain adalah vitamin dan juga mineral. Vitamin sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin yang larut lemak contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air misalnya adalah vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Mikronutrien ini berperan penting dalam kesehatan tubuh. Antara lain, mikronutrien berperan penting untuk memelihara fungsi jantung. Jantung merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah kesehatan dalam jantung ini. Ada banyak hal yang dapat mendukung kesehatan jantung. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi mikronutrien. Beberapa mikronutrien yang berperan dalam memelihara fungsi jantung yang pertama yaitu vitamin B yang mengandung suplemen seperti asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12 yang secara tidak langsung dapat mengurangi resiko serangan jantung. Yang kedua yaitu vitamin E. Vitamin E ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung hingga 40% karena suplemen ini dapat bertindak sebagai antioksidan dan melindungi darah dari tumpukan lemak sehingga tidak terjadinya penumpukan lemak pada saluran jantung. Yang ketiga yaitu asam lemak omega 3. Pada ikan seperti salmon, makrel, sarden, dan tuna memiliki banyak kandungan asam lemak omega 3 ini. Asam lemak omega 3 ini berpotensi untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan pasien dengan penyakit jantung. Ini disarankan untuk mengonsumsi suplemen sehat ini secara teratur. Yang selanjutnya yaitu ada selenium, merupakan bagian dari suatu enzim glutathione peroksidase dan perannya sebagai antioksidan yang memecah terbentuknya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksidase dalam sel yang bersifat toksik. Yang selanjutnya ada kalium bersama natrium. Pasangan dari mineral ini bekerja sama dalam memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, sehingga dua mineral tersebut berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah. Yang selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini merupakan salah satu paling penting untuk menjaga kesehatan jantung dengan tugas untuk membentuk otot jantung relaksasi. Selain itu, dalam menjaga kesehatan jantung, magnesium berperan dalam mengatur detak jantung agar tetap stabil. Yang selanjutnya ada kalsium atau vitamin D, membantu dalam menjaga kesehatan jantung dan mengatur detak jantung tetap stabil. Perbedaannya dengan magnesium adalah jika magnesium berfungsi sebagai relaksasi otot jantung, maka kalsiumlah yang membuat otot jantung menjadi berkontraksi. Selanjutnya, mikronutrien yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah sendiri itu merupakan suatu desakan darah terhadap dinding-dinding arteri ketika darah dipompa dari jantung ke jaringan, atau dengan kata lain,
Tekanan darah merupakan sejumlah tenaga yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah ini akan cenderung semakin meningkat terus pada saat usia lanjut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Faktor pemicu hipertensi dapat dibedakan menjadi penyebab yang tidak dapat dikontrol, seperti keturunan, jenis kelamin, dan juga umur. Ataupun penyebab yang dapat dikontrol seperti kegemukan, kurang olahraga, merokok, dan mengonsumsi garam, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Mikronutrien yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama ada sodium. Disarankan untuk mengkonsumsi sodium sebaiknya tidak lebih dari 2000 sampai 2500 mg karena tekanan darah dapat meningkat bila asupan garam meningkat. Yang kedua yaitu potasium. Pola makan yang rendah potasium dapat menjadi salah satu faktor pemicu tekanan darah tinggi. Potasium atau yang dikenal dengan kalium berfungsi sebagai diuretik sehingga pengeluaran natrium melalui cairan urin akan meningkat, sehingga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga yaitu lemak. Keseimbangan asupan lemak berkontribusi terhadap perubahan tekanan darah. Kebiasaan mengkonsumsi lemak jenuh berkaitan dengan peningkatan berat badan sehingga beresiko terjadinya peningkatan tekanan darah yang secara lambat laun akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang keempat yaitu natrium. Mengkonsumsi natrium yang berlebihan memiliki dampak merugikan bagi kesehatan, terutama pada tingkat tekanan darah dan penyakit kardiovaskular. Asupan natrium yang berlebih dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat, di mana dapat memecahkan pembuluh darah kecil dan akan berbahaya apabila pecahnya pembuluh darah terjadi di otak. Yang kelima yaitu kalsium dan magnesium. Kalsium dan magnesium diketahui dapat menurunkan tekanan darah. Kalsium dan magnesium dapat menghambat terjadinya kontriksi pembuluh darah yang menyebabkan penurunan resistensi perifer sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Kekurangan asupan kalsium akan melemahkan kemampuan otot jantung dalam memompa darah sehingga akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Sedangkan magnesium mempunyai peran yang penting dalam upaya pengontrolan tekanan darah dengan memperkuat jaringan endotel, menstimulasi prostaglandin, dan meningkatkan penangkapan glukosa sehingga resistensi insulin dapat terkurangi. Selanjutnya, pembekuan darah dipengaruhi oleh kadar mikronutrien. Hemostasis adalah suatu fungsi tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan keenceran darah sehingga darah tetap mengalir dalam pembuluh darah dan menutup kerusakan dinding pembuluh darah sehingga mengurangi kehilangan darah pada saat terjadinya kerusakan pembuluh darah. Kelebihan atau kekurangan suatu komponen dapat menyebabkan kelainan. Kelebihan fungsi hemostasis akan menyebabkan trombosis, sedangkan kekurangan akan menyebabkan perdarahan. Proses pembekuan darah terdiri dari serangkaian reaksi enzimatik yang melibatkan protein plasma yang disebut kofaktor koagulasi, fosfolipid, dan ion kalsium. Faktor koagulasi atau faktor pembekuan darah adalah protein yang terdapat dalam darah yang berfungsi dalam proses koagulasi. Proses pembekuan darah bertujuan untuk mengatasi vascular injury sehingga tidak terjadi perdarahan berlebihan. Tetapi proses pembekuan darah ini harus dilokalisir hanya pada daerah injury. Jika tidak boleh menyebar ke tempat lain karena akan membahayakan peredaran darah. Faktor-faktor koagulasi diantaranya yaitu faktor kontak aktivasi, vitamin K dependen, proenzim, kofaktor, dan faktor untuk deposisi fibrin. Untuk faktor-faktor koagulasi, diantaranya yaitu faktor kontak aktivasi vitamin K dependen proenzim, kofaktor, dan faktor untuk deposisi fibrin.
Vitamin K terdapat di alam dalam dua bentuk, yaitu K1 atau filokinon dan vitamin K2, yaitu menakinon. Di samping itu, ada pula vitamin K dalam bentuk sintesis. Selain itu, ada pula vitamin K dalam bentuk sintesis, yaitu menadion, yang kemudian dikenal sebagai vitamin K3 dan memiliki tingkat keaktifan 3 kali lebih baik dibanding vitamin K alami. Vitamin K besar peranannya dalam proses pembekuan darah, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan, terutama pada saat proses operasi. Protrombin setelah diubah menjadi trombin dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang bersifat membeku, sehingga dapat membekukan darah. Dengan demikian, jika kekurangan vitamin K, maka proses koagulasi darah akan terhambat akibat terhambatnya produksi protrombin. Selanjutnya ada vitamin K-dependent proenzim, meliputi A-faktor 2 yang disebut dengan protombin, dibentuk di dalam hati dan memerlukan vitamin K. Yang B ada faktor 10, dibuat di hati dan memerlukan vitamin K berfungsi untuk mengaktifkan protombin. Yang C ada faktor 9, dibuat di hati dan memerlukan vitamin K yang berfungsi untuk mengaktifkan faktor 10. Nah, yang D ada faktor 7 yang merupakan akselerator konversi protombin serum yang dibuat di hati dan memerlukan vitamin K dalam pembentukannya. Selanjutnya ada mikronutrien yang penting dalam pembentukan dan fungsi sel darah merah. Yang pertama ada asam folat. Nah, peranan asam folat dalam proses sintesis nukleoprotein merupakan kunci pembentukan dan produksi butir-butir darah merah normal dalam susunan tulang. Kerja asam folat tersebut banyak berhubungan dengan kerja dari vitamin B12. Yang kedua ada asupan zat besi. Zat besi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan oksigen. Zat besi akan dibawa ke dalam darah dan beberapa zat besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Pembentukan sel darah merah dan hemoglobin terjadi di sumsum tulang. Kelebihan zat besi dapat disimpan dalam bentuk ferritin dan hemosiderin. Ya, yang ketiga ada vitamin B12. Fungsi utama dari vitamin ini adalah untuk pembentukan sel-sel darah merah dan pemeliharaan kesehatan sistem saraf. Nah, vitamin B12 ini penting untuk sintesis DNA dengan cepat selama pembelahan sel pada jaringan di mana pembelahan sel berlangsung cepat, terutama jaringan sumsum tulang yang bertanggung jawab untuk pembentukan sel darah merah. Selanjutnya ada mikronutrien yang turut berperan dalam berbagai jalur metabolik penghasil energi. Yang pertama ada zat seng. Seng atau disebut dengan mineral, seng merupakan trace element atau mineral mikro yang penting dalam gizi manusia. Seng berperan penting dalam hal struktur dan fungsi biomembran. Sebagai salah satu komponen dalam jaringan tubuh, seng termasuk zat gizi mikro yang mutlak dibutuhkan untuk memelihara kehidupan yang optimal, meski dalam jumlah yang sangat kecil. Dari segi fisiologis, seng berperan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel, antioksidan, fungsi reproduksi, kekebalan sel, dan fungsi sensori. Secara kimiawi, seng berfungsi sebagai regulator katalitik dan struktural yang penting dalam berbagai sistem biologi, di mana seng berperan pada lebih dari 300 enzim yang terdapat pada bermacam-macam spesies. Seng juga berperan dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein serta sintesis dan degradasi asam nukleat melalui peranannya pada enzim karbonik anhidrase atau metabolisme CO2 dan HCO3 dan perlindungan terhadap kerusakan akibat radikal bebas. Seng dan saluran cerna. Seng mempengaruhi regenerasi dan fungsi villi usus, sehingga akan berpengaruh terhadap pembentukan enzim disakaridase seperti laktase, sukrase, dan maltase. Oleh karena itu, seng dapat mempengaruhi perjalanan diare osmotik yang sebagian besar disebabkan oleh
malabsorpsi, dan maldigesti. Selama diare terjadi pengeluaran seng yang berlebihan, semakin lama diare berlangsung, kadar seng dalam serum semakin rendah. Terjadilah suatu lingkaran setan antara diare, defisiensi seng, lamanya diare, dan malnutrisi. Pemberian seng secara oral dapat menggantikan pengeluaran seng selama diare. Kemudian, seng sebagai aktivator enzim defisiensi seng juga diduga sebagai komponen zat gizi utama yang berperan dalam penghambatan proses pertumbuhan dan pematangan seksualitas. Secara biokimia, seng terlibat dalam biosintesis DNA dan diduga sebagai aktivator enzim kolagen sintetase, yaitu suatu enzim yang berperan dalam biosintesis kolagen dan meningkatkan perbaikan jaringan. Sel dapat menstimulus aktivitas 100 macam enzim dan terlibat sebagai kofaktor pada 200 jenis enzim lainnya. Seng dinyatakan sebagai mineral yang berperan untuk meningkatkan reaksi biokimia di dalam tubuh. Mineral ini mendukung kinerja sistem imun yang diperlukan dalam penyembuhan luka, membantu memelihara fungsi indera penciuman dan pengecapan, serta dibutuhkan dalam sistem DNA. Untuk yang selanjutnya ada peran lain mikronutrien serta interaksi di antaranya. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A sebagai salah satu mikronutrien yang mempunyai peran penting sebagai regulator sistem imun dan juga sebagai anti-infeksi. Untuk yang selanjutnya ada zinc. Zinc merupakan komponen lebih dari 300 enzim yang berpartisipasi dalam sintesa dan degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Zinc juga menstabilkan struktur molekul dari komponen seluler dan membran serta berkontribusi dalam menjaga integritas sel dan organ. Untuk yang selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D mempunyai potensi di dalam sistem imun serta memiliki peran penting sebagai antivirus. Bentuk aktifnya yaitu vitamin D3 atau sering disebut kalcitriol yang berfungsi dalam mekanisme pertahanan humoral dan seluler. Untuk selanjutnya vitamin C. Vitamin C dapat berfungsi sebagai agen antihistamin yang lemah untuk meringankan gejala seperti flu, bersin, hidung tersumbat, dan sinus yang bengkak. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki potensi sebagai antioksidan. Suplemen vitamin E ini telah dilaporkan dapat meningkatkan respon humoral. Selanjutnya asam folat. Sintesis DNA dan protein dalam tubuh sangat erat kaitannya dengan asam folat atau biasa dikenal sebagai vitamin B9. Kacang, sayuran berdaun hijau, hati, makanan laut, dan juga biji-bijian merupakan makanan yang kaya akan vitamin B9 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.